Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan melanjutkan materi terkait perkembangan teknologi masyarakat pada masa praaksara. Perkembangan teknologi masyarakat pada masa praaksara bermula dari teknologi bebatuan yang digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan manusia pada saat itu. Kebudayaan zaman batu ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama zaman Paleolitikum atau dikenal dengan zaman batu tua, kedua zaman Mesolitikum atau zaman batu Madia, dan yang ketiga yaitu zaman Neolitikum atau yang dikenal dengan zaman batu baru atau batu muda. 1. Zaman Paleolitikum atau yang dikenal antara batu dan tulang. Maksudnya dalam hal ini, hasil kebudayaan zaman Paleolitikum adalah kebanyakan terbuat dari batu dan juga tulang, di mana secara umum terbagi menjadi 2 kebudayaan, yaitu kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Kalian bisa lihat pada slide beberapa contoh gambar dari hasil kebudayaan Pacitan. Ada kapak primbas dan juga pahat genggam. Kedua alat ini difungsikan yaitu sebagai alat untuk menusuk binatang atau berburu dan juga untuk menggali tanah saat mencari umbi-umbian. Dari kedua gambar tersebut membuktikan bahwa teknologi pada zaman Paleolitikum hasil kebudayaannya masih sangat kasar karena teknik mengasah belum dikenal pada awal kehidupan manusia. Yang kedua ada kebudayaan Ngandong atau bagian B-nya. Kebudayaan Ngandong berkembang di daerah Ngandong. Hasil kebudayaan Ngandong selain batu yaitu ada dari tulang yang didapatkan dari manusia pada saat berburu, yaitu tulang binatang maupun tanduk rusa yang dipergunakan sebagai tombak pada saat menangkap hewan buruan seperti ikan dan lain sebagainya. Persebaran kebudayaannya terdapat di daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat, NTT, dan juga Halmahera. Yang kedua, zaman Mesolitikum. Secara garis besar, kebudayaan Mesolitikum terdapat di daerah pantai dan juga gua. A. Kebudayaan Kejoken Mondenger, yaitu berasal dari kata Kejoken Mondenger, yaitu dari kata Kejoken yang berarti dapur, moding yang artinya sampah. Sehingga Kejoken Mondenger di sini yaitu sampah dapur yang berasal dari tumpukan timbunan kulit siput maupun kerang yang mengundung di sepanjang pantai Sumatera. Nah, berikut di sini ada gambar kebudayaan Kejoken Mondengernya, tumpukan timbunan baik itu siput maupun kerang. Ada juga batu pipisan dan kapak genggam. B. Kebudayaan Abrisosros merupakan kebudayaan yang ditemukan di gua-gua. Beberapa hasil teknologi yang ditemukan yaitu flax, batu penggilingan, dan juga ada batuan lainnya. Ada juga alat-alat dari tulang dan tanduk rusa. Ketiga, zaman Neolitikum atau yang dikenal sebagai sebuah revolusi Neolitikum atau revolusi kebudayaan. Kenapa disebut sebagai revolusi Neolitikum? Karena terjadi perubahan pola hidup manusia pada saat itu, yaitu dari pola hidup food gathering digantikan menjadi pola hidup food producing, atau dari food gathering ke food producing. Cirinya sudah manusianya mulai mengenal bercocok tanam, hidupnya mulai menetap. Selain itu sudah mengenal hidup bergotong royong. Hasil kebudayaannya berupa kebudayaan kapal persegi, ada yang disebut beliung atau pacul yang saat ini dikenal dengan cangkul. Kemudian ada juga tatah. Persebarannya terutama di Kepulauan Indonesia bagian barat. Ada di Sumatera, Jawa, dan Bali. Yang B, ini ada contoh gambar dari kapak perseginya. Itu bentuk batunya sudah halus karena sudah dikenal dengan teknik mengasah, bentuknya persegi. Nah, kemudian yang bagian B, kebudayaan kapal lonjong.
ukurannya yang besar yang disebut dengan Walsenbill dan yang kecil yang dinamakan Kleinbill. Tersebar di bagian Indonesia bagian timur, terutama di daerah Papua, Seram, dan juga Minahasa. Selain kapak lonjong, ada juga perhiasan, gelang. Nah, berikut ada gambarnya. Kapak lonjongnya sudah halus. Biasanya pada masa ini sudah dikenal teknik mengasah. Gerabah biasanya difungsikan oleh manusia pada saat itu sebagai bekal kubur, dan juga ada perhiasan dari batu seperti kalung maupun manik-manik dan gelang. Seperti itu anak-anak untuk materi kali ini. Jadi untuk hari ini Ibu cukupkan. Minggu depan kita lanjutkan mengenai sistem kepercayaannya. Kalau ada pertanyaan bisa dicatat, minggu depan kita diskusikan. Baik, terima kasih anak-anak. Selamat siang dan semangat tetap belajarnya. Sebagai akhir kata, Ibu aturkan para Santi. Om Santi Santi Santi.